Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Windilan Sisinaga dan teman kelompok saya ada Nur Alia dan Nur Diana. Kami akan mempresentasikan mengenai apa itu belajar, memori, dan pengetahuan. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan sebuah perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Definisi belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas fisikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian atau ilmu setelah belajar dan aktivitas berlatih. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Skinner, pengertian belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Selanjutnya, menurut Citi Morgan, pengertian belajar adalah suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat dan atau hasil dari pengalaman yang telah lalu. Selanjutnya ada menurut Hilgard dan Bauer. Menurut Hilgard dan Bauer, pengertian belajar adalah suatu perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi tersebut. Tujuan belajar. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Yang ketiga, membentuk sikap. Ciri-ciri belajar. Yang pertama, terjadi perubahan tingkah laku, baik kognitif, efektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua, perubahan tingkah laku atau hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Yang ketiga, proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Yang keempat, beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa atau proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mujizat, penyakit, dan kerusakan fisik. Yang kelima, proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat, di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. Jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar rasional. Yang kedua, belajar abstrak. Yang ketiga, belajar keterampilan. Yang keempat, belajar sosial. Yang kelima, belajar kebiasaan. Yang keenam, belajar pemecahan masalah. Yang ketujuh, belajar apresiasi. Dan yang kedelapan adalah belajar pengetahuan.
Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan sumber pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki seseorang tentu saja berasal dari berbagai sumber seperti 1. Kepercayaan yang didasarkan dari tradisi. 2. Kebiasaan-kebiasaan dan agama. 3. Panca indera atau pengalaman. 4. Akal pikiran. 5. Intuisi. Selanjutnya jenis pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan implisit dan yang kedua ada pengetahuan eksplisit. Faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua adalah media, dan yang ketiga adalah informasi.